Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 11. Tema firman Tuhannya adalah dasar iman Kristen. Saya minta satu orang untuk membacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah dikatakan, yaitu Yesus Kristus. Ya. Setiap orang yang mempercayai sesuatu itu mempunyai dasar untuk mempercayai hal itu. Nah, hari ini tema firman Tuhan hari ini adalah dasar iman orang Kristen. Dasar iman orang Kristen itu apa? Yang dibaca tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Di sini dikatakan dasar iman Kristen itu adalah Yesus Kristus. Nah, tapi kan kalau kita bayangkan perkataan ini, dasarnya Yesus Kristus berarti dasar iman Kristen percaya Yesus. Mesti mikirnya cuma seperti itu. Padahal ada hal lain yang ada di balik maksud perkataan ini. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Nah, kita sekarang akan belajar, kita akan lihat apa maksud bahwa dasarnya adalah Yesus Kristus. Kita buka di Matius 16 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ternyata pada mulanya dasar iman Kristen ini diletakkan oleh Yesus sendiri. Di sini dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Maksudnya Petrus ini adalah ketika Yesus berkata kepada Simon, dia diberi nama Petrus karena Petrus itu artinya adalah batu karang yang teguh. Dia adalah pimpinan bagi para rasul. Maksudnya di atas kerasulan ini aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya ini sebenarnya gerejaku. Yesus mendirikan gereja di atas dasar Petrus, artinya di atas dasar para rasul. Tetapi di sini jangan Bapak Ibu berpikir bahwa gerejanya saiki endi sing didirikan Yesus di atas batu karang, kok enggak ada. Karena yang dimaksud di sini adalah gereja secara rohani. Jadi bukan bangunan gereja. Karena kalau gereja yang sebenarnya itu adalah jemaatnya, bukan gedungnya. Nah, untuk membangun sebuah gereja maka harus ada dasar. Di sini Yesus meletakkan dasar yang pertama. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Terus Yesus Kristus memberikan kepada rasulnya, para rasul. Di sini wakilnya adalah Petrus. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mendirikan gereja nek dasar ini enggak dasar Yesus Kristus, yaitu yang diberitakan oleh para rasul. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Kepada siapa diberikan kunci kerajaan surga? Kepada para rasul. Jadi kalau kita mau hidup benar, kan Yesus berkata bahwa carilah dulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah ternyata ada di dalam gereja. Dan di dalam gereja itu ternyata ada kunci. Kunci kerajaan surga. Jadi kalau Bapak Ibu cari kerajaan surga, enggak bisa Bapak Ibu nyari sendiri kalau enggak di dalam persekutuan. Karena Yesus wis meletakkan dasarnya kepada Petrus, ki kuncine, kunci kerajaan surga. Terus kalau orang enggak bergereja, ya enggak nemu kerajaan surga. Dia cuma tahu saja tapi enggak pernah masuk. Karena apa? Kuncinya ada di dalam persekutuan, di dalam jemaat. Nah, terus dikatakan di sini, di atas batu karang aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Maksudnya apa? Alam maut tidak menguasainya. Coba satu orang bacakan Roma 5 ayat 21.
Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa di alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi maksudnya gereja itu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena dosa berkuasa atas alam maut. Makanya Yesus mengatakan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja yang didirikan atas dasar Yesus Kristus, itu gereja itu tidak akan dikuasai oleh dosa. Jemaatnya tidak akan melakukan dosa karena di situ ada apa? Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran. Ada kebenaran di dalam gereja itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah dasar iman Kristen untuk hidup bergereja itu adalah Yesus Kristus, yaitu yang di dalamnya itu adalah ada kebenaran yang sesuai dengan Yesus Kristus atau firman Tuhan. Maka untuk bergereja, gereja itu benar apa enggak, itu tergantung dasarnya. Sebelum kita membangun segala sesuatu, itu yang paling penting adalah dasarnya harus benar dulu. Nek dasarnya ora benar, Bapak Ibu sia-sia membangun segala sesuatu karena apa? Akhirnya jadinya salah. Nah sekarang tadi Yesus mengatakan dasarnya Yesus Kristus. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, dasar untuk membangun gereja itu berarti adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan satu orang membacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, berarti dasarnya adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Itu kenapa orang harus hidup di dalam gereja. Kalau orang tidak hidup di dalam gereja, siapa yang akan mengajar, siapa yang akan menghakimi dia, menyatakan kesalahan, siapa yang akan memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah itu semua ada di dalam persekutuan. Dasarnya adalah tulisan yang diilhamkan Tuhan, tulisan tentang firman Tuhan, yang ditulis oleh siapa? Oleh kesaksian para rasul dan nabinya. Maka ini yang menjadi dasar. Berarti dasar mendirikan gereja itu bukan orang. Tidak ada siapapun yang dapat kita pegang untuk menjadi pedoman, menjadi panutan. Selain apa? Selain tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan. Jadi enggak bisa Bapak Ibu misalkan, dek sing sekolah kitab kan berarti ahli kitab pinter. Dek sing pendeta berarti aku ngetutke pendeta wae. Mesti benar, belum tentu. Karena dasarnya adalah kebenaran yang sesuai dengan tulisan yang diilhamkan Tuhan. Berarti Bapak Ibu harus memegang dasar ini bahwa tidak ada seorang pun yang baik kecuali Bapa sendiri. Tidak ada seorang pun yang benar kecuali firman Tuhan. Berarti Bapak Ibu harus berani memegang kebenaran. Nek sekalipun orang itu sekolah Alkitab, sekalipun orang itu pendeta, nek enggak pas karo firman Tuhan berarti benar apa salah? Salah, karena orang itu enggak ada yang benar. Artinya enggak ada yang sempurna, hanya satu yang enggak bisa salah, yaitu firman Tuhan. Pendeta bisa salah enggak? Bisa, pemenang jemaat. Makanya jangan menuhankan orang yang seolah-olah pinter firman Tuhan. Orang yang sekolah Alkitab, karena belum tentu. Maka berarti kita sekarang harus mau dibentuk sesuai dengan firman Tuhan yang sudah ditulis oleh para rasul ini. Terus setelah para rasul ini, sekarang kan para rasul sudah selesai tugasnya. Terus tugas mendirikan gereja ini sekarang dipegang oleh siapa? Nah, Roma 15 ayat 20 sampai 21. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang.
supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Berarti di sini tugas mendirikan gereja itu estafet, turun-temurun dari murid ke murid. Petrus dan kawan-kawan adalah muridnya Yesus, terus muridnya Yesus itu punya murid lagi. Sampai sekarang kepada kita punya beban ini, artinya beban mendirikan gereja. Dan di sini dikatakan oleh Paulus, ini adalah rasulnya yang mendirikan gereja juga. Ia tidak mendirikan gereja di atas dasar yang telah ditetapkan oleh orang lain. Nek orang itu sudah ada gerejanya, ya jangan lagi mendirikan gereja lagi terus diambil jemaatnya. Itu maksudnya. Karena itu bukan pekerjaan hamba Tuhan, itu pekerjaan guru palsu, nabi palsu, mengambil domba. Wong wis nang gerejane KKR nang gereja lah, wong wis percaya Yesus nang kono dikakek-airi. KKR nang gunung kono, gunung bunder apa nanti sing urung percaya Yesus. Jadi orang percaya, mengenal. Di sini dikatakan mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia. Sing urung pernah oleh mukjizat ngerti Yesus iso melakukan mukjizat. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengerti. Bukan di gereja-gereja yang sudah ada gembalanya diadakan ibadah KKR lah, buat apa wong wis eneng sing wis mendengar tentang Yesus, wis sering melihat mukjizat. Enggak perlu lagi ditunjukkan mukjizat, mau apa, mau pamer. Terus apakah dasar gereja ini bisa berubah atau dirubah? Karena kalau dasarnya salah, akhirnya salah semua. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 11 ayat 3 dan 4. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain daripada yang telah kamu terima. Ya, ini dikatakan kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu yang meletakkan dasar gereja itu adalah Paulus. Terus karena Paulus ini adalah penginjil, rasul yang diutus, maka dia kan pindah-pindah mendirikan gereja lagi. Setelah didirikan, Paulus pergi ke tempat lain. Nah, dia itu khawatir dengan jemaat di Korintus. Ini seperti gereja Bapak Ibu. Ketika gereja didirikan, itu yang mendirikan itu namanya kan biasanya dikatakan perintis, gembala biasanya, bersama dengan tua-tua gereja. Nah, setelah gembalanya itu pergi, maka siapa yang memegang tanggung jawab gereja itu? Nah, kan tua-tua gereja. Nah, ini dipesankan juga kepada tua-tua gereja kepada jemaat di Korintus. Dipesankan oleh Paulus. Tetapi aku takut, jemaat Korintus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Lah ini Petrus sudah memberitakan Yesus yang benar kepada jemaat di Korintus. Terus Petrus pergi, ada lagi yang datang sebagai gembala memberitakan Yesus yang lain. Tapi di sini tua-tua jemaat Korintus itu, lah kok kowe sabar wae jemaat Korintus, iku Yesusnya ora pas karo Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, itu maksudnya Paulus seperti itu. Lah nek sabar wae lah engko kepiwe yo entengku jemaatmu kalau kamu sabar saja. Atau memberikan kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil lain yang telah kamu terima.
rohe lain. Yesusnya sing dikatakan Yesus juga, tapi rohnya lain, tujuannya lain. Nah, terus siapa yang memberitakan Injil yang lain ini? Ini kenapa orang tidak boleh meletakkan dasar di tempat yang sudah diletakkan dasarnya, enggak boleh membangun. Siapa yang memberitakan Injil yang lain ini? Inilah yang bisa merubah gereja. Nah, Yohanes 10 ayat 1, silakan satu orang membacakan. Yohanes 10 ayat 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, jadi di sini ada orang yang masuk ke dalam kandang domba. Kandang domba inilah yang disebut gereja. Karena gereja itu yang ada di dalamnya yaitu domba-domba. Siapa yang masuk dengan memanjat tembok, dia adalah pencuri dan perampok. Nah, lebih jelasnya lagi dikatakan di ayat yang ke-8. Ini yang mengatakan adalah Gembala Agung yaitu Yesus. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Semua orang yang datang sebelum Yesus maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau ada orang yang datang ke kandang domba tapi datangnya sebelum Yesus, artinya datangnya tidak mendapat petunjuk dari Yesus, maksudnya belum dapat petunjukku kok wis datang dulu melayani, maka ia adalah pencuri dan perampok. Berarti kita harus, kalau orang melayani Tuhan itu harus cari petunjuk dulu. Iya, loh iki terlalu ngeroh nunggu petunjuk Yesus dulu. Lah orang kita hidup rohani ya harus ngeroh. Lah tubuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, tetapi Allah yang memberi hidup. Maka orang hidup rohani ya harus ngeroh. Nek orang ngeroh kepiwe? Masa hidup rohani harus dunia yang penting gajinya besar? Kan enggak mungkin. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Artinya domba-domba yang ada di kandang tadi tidak mendengarkan pencuri dan perampok tadi. Lah ini domba-domba sing waras tapi sing tidak mendengarkan pencuri dan perampok. Kalau dombane sakit, ya nuruti pencuri dan perampok. Wis ngerti salah, dibelo. Nah itu. Ini dikatakan Yesus ini domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Lah iki domba sing berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, tidak akan mendengarkan pencuri dan perampok. Ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kalau seorang gembala masuk, lewati Yesus, nunggu petunjuk Yesus, oh aku kon pelayanan yang kono, masuk lewat pintu, dia akan menemukan padang rumput. Padang rumput apa? Berkat. Berkat apa? Mesti Bapak Ibu mikirnya berarti engko uripe kepenak oleh berkat. Berkat dunia meneh. Bukan, ini berbicara rohani. Akan menemukan kebenaran sejati, kasih karunia yang melimpah. Firman-nya akan firman kebenaran. Bapak Ibu akan ngerti firman Tuhan. Enggak dengar firman Tuhan tapi tidur, enggak. Itu namanya kalau dengar firman Tuhan seperempat jam saja sudah tidur, itu namanya pendetanya itu enggak nemu padang rumput. Akhirnya jemaatnya enggak iso makan. Enggak doyan makanannya. Tapi kalau ketemu padang rumput, walaupun khotbah sejam ya Bapak Ibu tetap bisa menerima. Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan merampok, untuk mencari keuntungan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik seperti Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Lah nek pencuri dan perampok boro-boro memberikan nyawanya, memberikan gula dan kopinya saja eman-eman. Apa meneh nyawa. Nah, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala
Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Akhirnya bubar jemaate. Karena apa? Gembalane lari melihat, woi iki dombane wis gering-gering kabeh wis arep padha mati. Mending aku kabur golek panganan di tempat lain. Karena sebelum apa? Langku nek masih padha mati engko aku sing disalahke, mending aku lunga dhisik kabur. Golek domba sing lemu-lemu meneh nggo diperas meneh. Nah, inilah makanya kalau sampai dasar gereja ini kemasukan dasar yang salah, nah iki harus ada peran sapa? Peran tua-tua gereja. Jangan sabar saja kayak jemaat di Korintus. Kok kamu sabar saja? Tua-tua gereja Korintus, eneng sing meletakkan dasar lain, domba-dombamu kok bubar enteng. Maka ikilah tugasnya tua-tua gereja. Dasarnya harus dasar kebenaran, jangan dasar orang yang memimpin, karena orang yang memimpin pun bisa salah. Lah terus kalau sudah bubar seperti ini gimana solusinya? Nah, 1 Timotius 5 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, datangnya masalah di dalam gereja, datangnya permasalahan atau sengketa biasanya diawali dengan adu domba. Artinya jangan mudah percaya di sini dikatakan, karena kadang kalau di dalam kandang domba itu ada domba sing senenge iki dia enggak seneng kalau semuanya rukun. Jadi dia senengnya ngadu, menjelekkan domba yang lain supaya domba yang lain ini membenci. Dia tujuannya enggak ada karena memang dia dipakai iblis. Jadi tujuannya memang dia senengnya nek orang ini ribut. Dia nek orang damai malah enggak seneng. Ayat 20, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Jadi mereka yang berbuat dosa di dalam gereja itu kono ngopo? Kono negur ora kon menengke wae. Jadi disuruh ditegur, siapa yang merintah? Firman Tuhan. Jangan diam saja pura-pura enggak tahu, pura-pura ora weruh. Nah, di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu jemaat Korintus, ini tua-tuane gereja Korintus. Camkanlah, nah ini kon camkanlah, ini diperingatkan. Petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dengan segala sesuatu tanpa memihak. Artinya enggak usah bela orang yang salah. Inilah maksudnya bahwa bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak, artinya berpihak kepada kebenaran yang tertulis dalam firman Tuhan. Kalau orang itu memang salah, walaupun dia itu tua-tua gereja, walaupun itu jemaat karena hartanya banyak, walaupun itu pendeta karena jabatan, tetap wae salah. Maka harus berani mengatakan kebenaran. Salah harus ditegur, enggak pas karo firman Tuhan. Jadi gerejanya itu enggak bisa salah. Sistem di dalam gereja itu enggak boleh salah. Nek orangnya memang bisa salah. Pendeta bisa salah. Tua-tua gereja bisa salah, tetapi sistemnya harus benar. Hukumnya, undang-undangnya harus benar cara negarane. Presiden iso salah, menteri iso salah, tapi undang-undangnya harus benar. Terus ayat 22, janganlah engkau terburu-buru menumpang tangan atas seorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jangan terburu-buru menumpangkan tangan. Wong salah didukung,
malah didadekke pendeta sisan. Wis dadi gari kabur, akhirnya bingung. Lah engko nek mati sing ngubur sapa? Nek syukuran sing berkati sapa? Nah, karena di sini firman-Nya ngomong enggak usah terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Maksudnya wong salah ojo dibelok. Karena apa? Membela yang salah ikut nanggung dosanya. Nah, sekarang kalau itu tadi nasihatnya, sekarang contohnya. Contoh orang yang menerima teguran. Karena ternyata di dalam sebuah gereja ada orang iki sing dia itu ditegur, ada orang yang enggak salah tapi enggak ditegur. Ada orang sing melihat orang salah tapi dia membela orang yang salah. Nah, sekarang kita akan lihat contoh orang yang menerima teguran. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa dia nanti pada ahlinya akan mengalami penderitaan dan diserahkan kepada imam-imam dan ahli Taurat lalu dibunuh. Ini adalah salib yang harus dipikul oleh Yesus yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Ayat 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Lah ini Petrus ternyata ngomong sama Yesus, yojo, mosok Yesus harus disalib ya melas. Ini kadang-kadang orang juga gitu, lihat orang salah nggak pas karo firman Tuhan, ya melas. Ngunu-ngunu kan dia juga berjasa kepada kita, ya melas. Nah, terus apa kata Yesus? Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis. Petrus dikatakan iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Orang salah enggak boleh ditegur, dibelani. Malah sing belani iku dadi apa kene dikatakan dadi batu sandungan. Petrus dadi batu sandungan karena apa? Menghalangi apa yang sudah diperintahkan oleh firman Tuhan. Dikatakan iblis Petrus, tapi justru itulah tanda orang dikasihi itu ditegur. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini artinya Yesus meneladani, dia punya salib, Yesus itu manggul salibnya, wis tertulis dalam firman Tuhan, dia diserahkan kepada imam-imam ahli Taurat dan orang Farisi. Besok kita pun akan meneladani Yesus kalau kita hidup di dalam kebenaran. Wong bedanya kalau zaman Yesus ahli Taurat, kalau zaman sekarang adalah wong-wong sing sekolah kitab. Kalau zaman Yesus itu imam-imam, zaman sekarang adalah pemuka-pemuka agama. Kalau zaman dahulu orang Farisi, kalau zaman sekarang adalah orang-orang fasik. Wong fasik iku wong apa? Wong salah sing ora gelem ngaku salah. Akhirnya kaya lagune Didi Kempot, suwe-suwe sapa wonge sing betah bubar. Salah ora gelem ngaku salah. Nah, cuman kadang di sini orang kalau mendengar kata menyangkal diri pikul salib berarti berat loh. Tapi orang nggak sanggup dengar firman Tuhan ini biasanya orang malah mencari pembenaran dari firman-Nya sendiri, akhirnya buat firman sendiri. Nah, padahal kan tiap orang itu wis diberikan pikulan salibnya bebannya masing-masing. Tapi karena orang merasa ulah pikul salib kan berat, maka banyak orang yang akhirnya firman-Nya dibuat-buat sendiri. Lah, kan Yesus baik, mengerti bahasa tetesan air mata.
Aku enggak akan kon manggul salib kan wis dipekulke nang Yesus. Kan dhek sing ngerti bahasa tetesan air mata iki Yesus. Lah air mata buaya kok kon dimengerti kepiwe. Nah, ini contoh orang yang ditegur Tuhan, ini Petrus dikatakan iblis, tetapi Petrus akhirnya mati apa selamat? Selamat, dia menyesal dan selamat. Inilah tanda orang dikasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sekarang contoh orang yang tidak ditegur. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ya, ini kisah muridnya Yesus juga, yaitu Yudas Iskariot, yang dia itu punya jabatan, yaitu dia memegang uang kas di dalam persekutuan murid-murid Tuhan. Nah, di sini datang murid lain yang mengikuti Yesus juga, yaitu Maria. Dia itu dengan uangnya sendiri itu membeli minyak yang mahal untuk meminyaki kaki Yesus. Tapi di sini ada muridnya Yesus, Yudas Iskariot, yang seolah-olah itu peduli kepada orang banyak dan membela orang banyak. Cari muka. Nah, ini Yudas Iskariot itu cari muka. Lah, kok eman-eman temen duit semenu akeh nggo tuku minyak gurung nggo minyaki kaki Yesus. Mending dijual, uangnya dimasukkan duit kas, engko dibagi kepada orang miskin. Nah, tapi ternyata firman-Nya di sini lengkap nulisnya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Pencuri apa di sini? Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Pencuri uang kas. Nah, pencuri uang kas iki senengnya kaya pahlawan, pura-puranya itu baik, pura-puranya itu peduli. Makanya banyak domba-domba yang tertipu membela. Pencuri dibela, yo akhirnya nular penyakitnya. 1 Yudas akhirnya jadi 2 Yudas, akhirnya jadi 3 Yudas. Karena apa? Yo ragi ku nular. Nah, apakah Yesus menegur Yudas Iskariot? Coba satu orang baca Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Nah, ini di dalam perjamuan. Itu kan makanya orang kalau makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan itu adalah lambang. Itu memang enggak boleh main-main. Nek orang itu sedang di dalam pikirannya itu ada kepahitan, terus ada rencana jahat seperti Yudas Iskariot, di dalam hatinya menyimpan dosa orang lain, itu enggak boleh ikut perjamuan. Lebih baik jangan. Kenapa? Nih Yudas Iskariot dia punya rencana untuk menyerahkan Yesus. Tetapi ketika Yesus itu mengadakan perjamuan, dia ikut makan roti. Maka apa yang terjadi? Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Maka Yudas kehilangan kasih karunia. Ora ditegur babar blas. Apa sing arep kowe lakukan wis lakukan dang. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan Yudas karena tidak ditegur Yesus? Coba baca Matius 27 ayat 4 dan 5. "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.
Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ya, nek Petrus sebelum ayam berkokok 3 kali karena dia ditegur Yesus, Petrus ingat perkataan Yesus. Nyala kamu iblis, kau satu batu sandungan. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kuis nyangkal aku ping 3. Kelingan Petrus akhirnya bener sing diomong ke Yesus. Tobat, selamat. Lah Yudas enggak ditegur, perbuat saja apa yang ingin kamu perbuat. Akhirnya dia menyesal juga Yudas ini. Karena apa? Yudas ini berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, ini adalah imam-imam sing memberi uang kepada Yudas. Uangnya mau dikembalikan kepada imam-imam karena Yudas kan menjual Yesus. Terus urusanku, urusanmu dewe, tanggung dewe. Akhirnya apa? Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Inilah tandanya bahwa harta itu tidak ada gunanya kalau orang enggak punya damai sejahtera. Yudas padahal pikirnya, nek aku gelem menjual Yesus, kan berarti engkau aku oleh harta banyak, oleh uang banyak. Tetapi damai sejahteranya hilang. Kalau orang damai sejahteranya hilang, buat apa? Dia punya uang banyak, mau dinikmati uangnya enggak bisa. Mau nraktir teman saja, temennya enggak mau temenan sama dia. Akhirnya rasa dinikmati, akhirnya apa dibuang lagi nih duitnya. Dilemparkan ke bait suci, terus dia pergi dan menggantung diri. Akhirnya dia mati oleh kehendaknya sendiri. Nah, makanya berbahagialah Bapak Ibu, nih Bapak Ibu itu salah itu ditegur. Nah, sekarang contoh orang sing ditegur ya enggak, terus orang yang senang membela orang yang salah. Iki sebenarnya firman Tuhan iki lengkap kisahnya digoleki. Contoh orang yang membela kesalahan. Kisah Para Rasul 5 ayat 8 sampai 11. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Ini adalah kisah Ananias dan Safira. Ketika Ananias itu menjual sebidang hasil tanah, tapi dia menyimpan sebagian hartanya, tidak jujur kepada Petrus. Petrus adalah pada waktu itu adalah gembala domba. Petrus hanya butuh kejujuran dari Ananias. Nah, tetapi karena tidak jujur, akhirnya Ananias itu mati. Nah, terus di sini istrinya setelah Ananias mati, istrinya itu ditanya juga oleh Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Petrus bertanya kan, betulkah tanah itu kamu jual dengan harga sekian? Perempuan ini, waduh, engko nek aku ngomong jawabnya enggak betul, berarti engko itu suamiku mati gara-gara dia berdosa ketahuan. Akhirnya niatnya perempuan ini nutupi dosa suaminya. Hati-hati menutupi dosa orang. Karena apa di sini? Dikatakan, lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutlanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini orang yang mencuri janjinya sendiri, uangnya sendiri, hasil penjualan tanahnya sendiri saja. Karena membohongi Roh Kudus saja bisa seketika itu rebahlah nyawanya. Apa menek uang orang sing suka mencuri duit kas, mencuri uang jemaat. Allah mengizinkan hal ini karena apa? Supaya domba-domba yang lain ini menjadi takut dan jangan seperti mereka.
Jangan senang membela orang yang salah, karena nanggung hukuman yang sama juga. Nah, jadi bagaimana solusinya? Kalau di dalam gereja itu wis rumit, wis ruwet, gimana biar pulih? Nah, coba baca satu orang baca 1 Korintus 7 ayat 17. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Nah, berarti orang disuruh kembali ke dasar yang semula. Seperti keadaan pertama waktu kita percaya kepada Tuhan itu kan sukacita, damai sejahtera. Tidak ada kebencian kepada sesama, enggak eneng prasangka buruk kepada sesama, sehati sepikir. Disuruh kembali. Matius 3 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ini kisah Yohanes Pembaptis, ini membaptis orang-orang di Yerusalem. Semua pada datang ngakui dosane terus dibaptis. Jadi orang mau terima baptisan itu dia harus bertobat dan ngaku dosa. Nah, kalau gereja sudah ruwet ya enggak perlu dibaptis ulang. Jadi cukup mengakui dosanya. Lah dosanya karo sapa itu masalahnya. Kalau berdosa sama Allah ngaku dosa kepada Allah. Berdosa kepada semua jemaat ngaku kepada jemaat kalau mau pulih. Jadi orang yang berdosa itu harus ngaku. Jangan diem saja terus wis lah dimaafkan. Lah ngaku salah apa ora? Karena orang yang melakukan dosa itu ada roh yang harus dibunuh, dimatikan. Dan roh itu akan mati kalau orang itu ngaku salah. Nek enggak ngaku salah maka roh itu diam-diam tetap tinggal. Karena orang itu enggak mau ngaku salah. Nah, tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Ini ayat ke-7. Berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini ternyata orang-orang Yerusalem datang mengakui dosa, minta dibaptis Yohanes. Tapi datang juga orang-orang Farisi dan Saduki. Ki wong Farisi ki wong salah sing ora gelem ngaku salah iki wong nek saiki wong apa fasik. Wong Saduki ki wong politik. Seperti tadi, seperti Yudas Iskariot. Ngomongnya pura-pura iki baik bela tapi ternyata punya tujuan khusus. Nah, ini datang juga lah, waduh iki orang-orang banyak ini pada dibaptis. Lah nek aku enggak melu dibaptis, ini orang-orang Farisi dan Saduki. Lah kok orang-orang banyak ini enggak menerima perkataan mereka. Karena apa? Karena orang-orang banyak ini mengakui bahwa Yohanes adalah nabi. Maka dia, orang Farisi dan Saduki ini minta dibaptis juga. Tapi Yohanes iki pinter karena dia itu penuh dengan Roh Kudus. Dia menegur orang Farisi dan Saduki tapi dia ngomongnya kepada orang banyak. Maksudnya dia menyampaikan khotbah tapi negur sing kae nyindir tapi ngomongnya karo orang-orang sing bertobat. Negur sing ora gelem bertobat tapi harus dibaptis juga. Nah, dia ngomong, hai kamu keturunan ular beludak. Maksudnya keturunan ular beludak ini keturunan iblis. Wong sing apa senenge memperdaya. Dia enggak sungguh-sungguh bertobat. Sapa sing ngomong nek kowe arep lari dari murka yang akan datang. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jagalah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Jadi orang disuruh kembali ke ajaran yang semula, bertobat, dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu kasih.
Kasihnya adalah kebenaran yang sesuai dengan kitab suci, bukan bela-bela orang yang salah ngomong kasih. Menegur orang yang salah melas. Nanti salah lagi kalau Bapak Ibu menegur orang yang salah melas, dibiarkan orang yang salah tetap salah, maka akhirnya jemaat yang lain bubar. Akhirnya Bapak Ibu anak cucunya itu tidak mewarisi warisan gereja karena habis jemaatnya. Ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Pasti. Nek pasti kan berarti pasti tinggal nunggu giliran ditebang wae. Karena firmannya kan pasti. Jadi kapak iki disediakan gur iki wae nek nang firmane Yesus kan tunggu setahun menela sapa ngerti engko nek tak popok iki berbuah. Wis setahun iki lah ya tunggu sebulan menela. Wis tapi kapaknya itu sudah pasti tersedia di akar pohon. Lah ini kalau orang enggak sing takut untuk ditebang harusnya kan segera bertobatlah untuk pengampunan dosamu. Daripada ditebang mending bertobat ngakui salah. Terus ternyata ada orang sing dia ini mau cari aman. Artinya nang gereja iki isine wong rubes tok. Mending aku ora usah menggereja. Kan saiki akeh sumber nang YouTube iso, nang Google yo iso. Nah, 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, sekarang penghakiman telah dimulai dan pada rumah Allah, maksudnya pada gerejanya yang pertama-tama harus dihakimi. Dihakimi dengan kebenaran firman Tuhan. Nek wong salah iki ditegur, nah itu maksudnya dihakimi. Tetapi enggak dihukum kalau dia ngaku salah, supaya dia berubah dan mendapatkan pengampunan. Itulah penghakiman yang berbelas kasihan dilakukan oleh Yesus kepada anak-anak Allah di dalam rumahnya, di dalam gerejanya, melalui kita semua ini saling menegur. Mulane perintai barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Apabila ada saudaramu yang bersalah, tegurlah dia. Supaya apa? Supaya kamu sendiri yang menghakimi dan dia tidak dihukum tetapi beroleh kasih karunia karena mengakui dosanya. Daripada nanti ditegur oleh dunia, karena kalau ditegur oleh dunia itu mendatangkan kutuk. Lah terus kalau orang enggak mau bergereja, sapa sing negur? Google negur, apa YouTube? Nah, YouTube dan Google itu berguna untuk menambah wawasan. Tapi orang harus tetap hidup bergereja. Karena kita itu memang di dalam gereja maksudnya memang khusus. Iki anak-anakku yang di dalam persekutuan gereja ini nanti enggak dihakimi oleh dunia, tetapi aku yang akan menghakimi dengan firman Tuhan supaya mereka enggak dihukum, tapi dididik. Tapi orang yang enggak mau bergereja, yo nanti bukan Yesus yang akan menghakimi. Dosanya itu nanti yang akan menghakimi. Jadi orang Kristen itu harus hidup bergereja. Kalau mau sanggup nanggung penghakimannya sendiri, yo los ding terserah. Terus bagaimana kalau orang bergereja semaunya sendiri? Aku pengen gereja yang gereja. Pingin agi males gereja yo males, apa lah ngesuk wae nek arep Natalan aku mangkat nang gereja semangat. Apa ngesuk wae nek aku arep duwe syukuran lah aku yo mangkat nang gereja men engko syukuranku iki jemaate padha datang terus pendetane gelem berkati. Nah, Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Komplit pokoknya tipe-tipe jemaat yo komplit. Kitab ini sebenarnya apa yang dilakukan
orang sekarang ini zaman dahulu wis dilakukan oleh jemaat zaman dahulu. Jadi cuman pengulangan. Wahyu 3 ayat 15 sampai 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau engkau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Laiki wong sing suam-suam suku ke gereja dalam persekutuan. Melu misi pelayanan yo ora, menggereja yo paling yo kadang-kadang. Nah, akhirnya dia itu suam-suam puku. Di sini firman-Nya ngomong aku akan memuntahkan. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, telanjang, komplit. Pikirek lah, aku wis ngerti firman Tuhan sing disampaikan pendeta kae nang Google ya eneng aku wis kaya karo firman Tuhan. Jadi aku wis ora sing khotbah sapa pendeta ning sukai lah. Males. Firman Tuhan ora menarik. Dia merasa kaya. Terus ada orang sing merasa, lah golek berkat nang gereja wong aku uripe wis diberkati ora perlu golek nang gereja. Nyatane sing teko terus tiap dina nang gereja ora diberkati uripe. Akhirnya dia menilai berkat itu berkat secara dunia. Akhirnya gereja keneng ora keneng, suam-suam kuku. Di sini firman-Nya ngomong, lah kowe merasa wis kaya padahal kowe iki miskin, melarat, buta, telanjang. Tapi ora sadar diri. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa dikasihi ku tegur dan ku hajar. Bukan barang siapa ku kasihi ia nek salah tak belo. Enggak eneng firman kaya ngono. Barang siapa ku kasihi aku pura-pura orang ngerti. Enggak ada. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar. Mulane relakanlah dirimu masuklah di dalam gereja. Nek dirimu itu salah, berilah dirimu untuk mau diperbaiki oleh firman Tuhan. Oh berarti ikilah pemikulan salib. Ikilah aku menanggalkan, oh aku salah iki enggak pas karo firman Tuhan. Nah kita yang harus mau dirubah. Engkau harus membeli emas yang dimurnikan dalam api. Iki maksudnya kowe kudu masuk di dalam gereja untuk dimurnikan. Masuk di dalam persekutuan. Karena Yesus itu menghakimi itu lewat anak-anaknya juga. Lewat orang yang dipakai Roh Kudus. Maka penghakiman Tuhan Yesus itu adanya ada di dalam gereja. Gak eneng Bapak Ibu sendirian, pokoknya aku yang penting kan percaya Yesus. Lah siapa yang mau menghakimi orang-orang itu nunggu giliran untuk dihakimi kok. Tinggal mau dihakimi sopo, hakimi milih sing kepenak apa milih sing angel. Jadi berbahagialah orang sing dihakimi lebih dahulu karena nanti dia tidak dihakimi. Ini sekarang nasihat terakhir. Filipi 4 ayat 2. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati dan sepikir dalam Tuhan. Eudia yo dinasehati, Sintike yo dinasehati, pokoknya kabeh jemaat Korintus, tua-tua jemaat Korintus yo dinasehati. Supaya apa? Sehati sepikir. Juga kamu sunsugos. Jadi siapapun orang yang salah itu harus dinasehati. Nek ora pas karo firman Tuhan. Supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Maksudnya di sini adalah jadi saudara-saudara, semua yang benar, benar menurut firman,
semua yang mulia menurut firman, adil menurut firman, suci menurut firman, manis menurut firman. Nah, bukan manis menurut orang dari mulutnya sendiri. Lah, ya wis lah, nek eneng wong salah ya wis ojo ribut, wis meneng wae, ampuni wae lah, lupakan wae. Enggak bisa, rohnya enggak mati kalau enggak ditegur. Rohnya itu harus dipatahkan, orang itu harus bertobat. Jadi rohnya keluar. Tapi kan banyak orang mikirnya, lah ya sing sedap-sedap didengar wae lho. Enggak iso, wong iki kebenaran menurut firman. Petrus wae dikatakan iblis ketika salah kok. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi dipesankan kita supaya melakukan sesuai dengan kebenaran kitab suci. Ya, jadi inilah gereja itu dasarnya harus benar, dan kalau gereja itu dasarnya sudah terlanjur salah, itu maka dia harus kembali ke awal, dan di situ harus butuh yang namanya pengakuan, mengakui salah. Nah, itu syaratnya. Ya, jadi firman Tuhan hari ini sampai di sini, dan inilah dasar iman Kristen. Jadi dasarnya harus benar, bergereja itu harus benar. Kalau enggak benar sia-sia Bapak Ibu. Karena gereja itu bukan masalah jemaatnya banyak, tetapi yang penting dombanya itu sehat. Jemaatnya akeh nek kurus kabeh, enggak pernah makan firman Tuhan. Buat apa? Akhirnya nanti akan dibakar dalam api juga. Sedikit dulu yang penting ngerti firman Tuhan, gemuk-gemuk, maka Tuhan akan menambah. Ya, itulah gereja kalau mau dipulihkan. Kuncinya adalah tua-tua di dalam gereja itu mau sehati sepikir, karena itu adalah tanggung jawab dari tua-tua gereja. Nek anak-anak muda kan tinggal nurut, imamnya bener ya bener, imamnya salah ya bubar. Seperti itu.